Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 23 Januari 2024 dengan tema Memiliki Kepekaan. Saudaraku, untuk kita bisa mengenali suara gembala, aspek yang kedua adalah kita harus punya jam doa. Dalam berdoa, ada perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita menjadi terbiasa terhadap suara Tuhan. Kehidupan doa itu sungguh luar biasa, saudaraku. Banyak berkat rohani, banyak pengalaman-pengalaman rohani yang tidak dapat terkatakan pada waktu kita berdoa. Poin yang ketiga untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Jangan punya kesenangan yang di mana Tuhan tidak ikut menikmatinya. Dan yang poin keempat adalah hiduplah kudus. Sampai di titik tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku. Maka barulah kita akan memiliki kepekaan untuk kita bisa menangkap suara Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari, saudaraku. Allah sedang bergerak di dalam kehidupan kita. Dan kita harusnya berjuang untuk menimba hikmat yang Tuhan mau berikan dalam hari-hari hidup. Hari-hari hidup gimana, Pastor? Begini, saudaraku. Seringkali orang bertanya, hari-hari hidup gimana Tuhan bermanuver dalam hidupku? Melalui persoalan hidup, saudaraku. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Tangkap itu semua. Sehingga selanjutnya kita akan memiliki kepekaan. Kita akan punya kecerdasan. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertindak. Kita jadi cerdas dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harusnya bicara apa, kapan berbicara, di mana kita harus menempatkan pembicaraan kita dengan tepat, apa yang harus kita putuskan, pilihan-pilihan hidup kita, bagaimana kita bertindak, semuanya, saudaraku. Kita akan memiliki kecerdasan kalau kita terus melekat kepada Dia. Tentu kita mengakui, saudaraku, bahwa tidak semua masalah dapat dengan mudah diselesaikan. Memang ada masalah-masalah yang membutuhkan waktu, dan memang kita harus bertahan di dalam masalah tersebut. Tentu kita membutuhkan nasihat Tuhan. Namun, saudaraku, banyak orang mau masalahnya segera selesai. Tidak bisa begitu, saudaraku. Mengapa? Karena masalah itulah memang sarana di mana Tuhan mendewasakan kita. Jadi kalau kita menghadapi persoalan hidup, kita menghadapi masalah, kita harus mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah itu? Sebab di dalam masalah tersebut pasti ada didikan dan pelajaran yang Tuhan titipkan, saudaraku. Itu pasti, saudaraku. Tidak mungkin tidak. Jadi milikilah kepekaan mendengar suara Tuhan. Dan nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam persoalan-persoalan itu. Saudaraku, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Justru itulah indahnya hidup sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, saudaraku. Jadi, setiap kali kita memandang persoalan hidup, kita memandang berkat rohani yang ada di dalamnya. Amin kan, saudaraku? Kita mulai dengan konsep cara pandang kita yang diubahkan dulu. Hari ini, jika engkau menghadapi persoalan-persoalan yang pelik sekali, rasanya engkau mau putus asa, bahkan kau bisa berkata, lebih baik aku mati daripada menghadapi persoalan ini. Saya katakan itu kebodohan, saudaraku. Karena di dalam masalah yang kau hadapi hari ini,
Temukan nasihat Tuhan, temukan suara Tuhan, temukan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita bisa melewati itu semua. Bagaimana Tuhan aku menghadapi ini? Gandeng tanganku, tuntun aku pasti menang, aku pasti bisa bersama dengan Engkau. Gitu saudaraku. Jadi kita mulai bertanya lagi, apa yang mau kau titipkan dari problematika ini Tuhan? Ajar aku semakin peka dengan semua hal yang kau titipkan melalui hal-hal kecil dalam hidupku. Begitu saudaraku. Maka kita harus temukan Tuhan mau bawa kemana kita lewat masalah itu. Saudaraku, dengar baik-baik. Gembala yang baik akan menuntun kita ke rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi itu tidak membuat hidup kita lantas jadi aman dan tidak punya masalah. Rumput hijau itu berbicara tentang kebenaran firman, saudaraku. Air yang tenang itu melambangkan kebenaran firman dan Roh Kudus. Maka kita akan dihantar ke dalam lingkungan dan suasana berkat rohani itu. Namun, saudaraku, untuk ke arah itu, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa tergiring ke tempat itu. Karena banyak orang yang kalau hidupnya nyaman, baik-baik saja, tidak punya masalah, sehat jasmani rohani, mereka lupa Tuhan, saudaraku. Banyak orang lupa Tuhan karena kondisi hidupnya yang baik-baik saja. Jadi Tuhan harus buat sesuatu supaya perhatian diri kita, manusia ini, terarah kepada Dia dan dibawa Tuhan ke arah yang benar. Rumput hijau, air yang tenang, itu berkat rohani. Itu berkat rohani, saudaraku. Pengarahan Tuhan kepada manusia pasti untuk kekekalan hidupnya, kekekalan hidup yang indah bersama dengan Dia. Tuhan rindu rohmu kembali kepada Dia. Roh kita diingininya dengan cemburu, saudaraku. Jadi Tuhan berusaha membawa engkau dan saya semenjak hidup di muka bumi ini. Roh kita sudah bersama dengan Dia. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan pasti berbicara dalam segala hal. Tuhan pasti memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan mengarahkan kita kepada kehidupan kekal yang indah. Sekarang pertanyaannya saudaraku, apakah kita sudah jadi domba yang baik? Itu problematikanya. Karena kalau domba yang sesat, ia tidak terberkati. Ia tidak bertumbuh imannya. Bahkan ia tergiring menuju ke dalam kegelapan abadi. Dan itu terjadi banyak dalam kehidupan orang Kristen. Mereka merasa sudah terberkati dengan kehidupan yang nyaman. Jasmani rohaninya sehat. Padahal belum tentu rohaninya sehat. Kesehatan jasmani bisa dilihat, bisa diukur, bisa nampak dengan kasat mata. Tetapi kesehatan rohani, Tuhan saja yang tahu. Kalau engkau dan saya tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya, saudaraku, kau tidak akan pernah tahu seberapa sehat kerohanian kita. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan itu nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada terus di samping kita. Dia terus rindu menuntun kita. Kalau kita jadi domba yang baik, kita harus memiliki kerinduan untuk meneguk air, yaitu Tuhan sebagai air kehidupan. Setiap hari Dia melatih kita, saudaraku, untuk mendengar suaranya. Ayo kita berjuang mulai hari ini. Di dalam setiap peristiwa hidup, kita berjaga-jaga, reaksi kita teliti sungguh-sungguh. Kita hidup jujur, kita hidup jangan di dalam kemelesetan. Hari-hari kita makin gelisah kalau kita masih berbuat dosa. Makin gusar
kita berjuang untuk aku mau mendengar suara Tuhan, maka hidupmu dan hidupku akan terlatih dengan memiliki kepekaan di dalam Dia. Ketika kita memiliki kepekaan, saudaraku, maka hidupmu dan hidupku akan terarah kepada kehendak-Nya. Selamat pagi saudaraku dan selamat berjuang ya. Kita berjuang memiliki kepekaan itu dimulai hari ini. Tuhan memberkati. God bless you.